Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzahra Aprilia Jasmon. Saya dari kelas 11 MIA 2 ingin menjelaskan tentang pengertian dari fluida dinamis. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu fluida dinamis. Dinamika fluida adalah subdisiplin dari mekanika fluida yang mempelajari fluida bergerak. Fluida terutama cairan dan gas. Penyelesaian dari masalah dinamika fluida biasanya melibatkan perhitungan banyak properti dari fluida, seperti kecepatan, tekanan, kepadatan, dan suhu sebagai fungsi ruang dan waktu. Sifat fluida dinamis. Untuk mempelajari fenomena fluida dinamis, para ilmuwan sepakat untuk membuat asumsi tentang fluida ideal. Sifat-sifat fluida ideal itu antaranya merupakan aliran tunak. Kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Jika kecepatan v di suatu titik adalah konstan, maka aliran fluida dikatakan tunak. Contoh aliran tunak adalah arus yang melaju dengan tenang, kelajuan aliran rendah. Merupakan aliran yang tidak termampatkan. Artinya, fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Jika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan, maka aliran fluida dikatakan tak termampatkan. Hampir semua zat cair yang bergerak merupakan aliran yang tidak kental. Fluida tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida satu dengan lapisan lainnya, maupun dengan dinding saluran akibat gejala viskositas. Aliran memiliki garis arus dan tidak bergolak. Artinya, tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Tandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Ciri-ciri umum fluida dinamis adalah fluida dianggap tidak kompatibel. Fluida dianggap bergerak tanpa gesekan. Walaupun ada gerakan materi, tidak mempunyai kekentalan. Aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida yang melalui suatu titik tertentu, selalu tetap tak bergantung waktu atau tunak. Artinya, kecepatan konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminer. Jenis aliran fluida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar, aliran fluida dalam pipa sejajar dengan dinding pipa tanpa adanya komponen radial. Aliran turbulen, aliran fluida dalam pipa tidak beraturan atau tidak sejajar dengan pipa. Hukum-hukum fluida dinamis. Terdapat dua hukum yang berlaku di dalam fluida dinamis, yaitu hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Yang pertama, hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Yang kedua, hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hydrodinamika pada tahun 1738. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan P energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari seperti penyemprot parfum dan pesawat terbang. Penyemprot parfum memiliki ukuran diameter pipa yang kecil. Pada penyemprot parfum, ada dua bagian pipa, yaitu pipa yang berhubungan dengan udara luar dan pipa yang berhubungan dengan cairan parfum. Pipa yang berhubungan dengan udara luar akan mempunyai tekanan rendah akibat ditekan dan kelajuan yang tinggi. Apabila pada pipa yang berhubungan dengan cairan parfum, berlaku sebaliknya, tekanannya tinggi namun kelajuannya rendah. Saat menekan penyemprot parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanannya di cairan bagian bawah akan semakin tinggi.
Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian pengisap akan keluar bersamaan dengan semburan parfum. Nah, contoh yang kedua yaitu pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara melalui sayap pesawat. Pesawat terbang tidak seperti roket yang terangkat ke atas karena adanya gaya aksi reaksi antara gas yang disamburkan roket itu sendiri. Tapi pesawat terbang tidak dapat terangkat jika tidak ada udara. Bagian atas pesawat dibuat lebih melengkung daripada bagian bawah pesawat. Fluida yang mengalir di permukaan sebuah benda lengkung akan cenderung untuk mengikuti bentuk lengkung benda sebelum kemudian melanjutkan perjalanan, meskipun pada akhirnya akan menyimpangkan arah laju fluida. Hal ini menyebabkan pada saat pesawat digerakkan ke arah depan, laju aliran udara di bagian atas pesawat akan lebih cepat daripada laju aliran udara di bagian bawah pesawat. Dan akibat dari perbedaan tekanan inilah yang membuat sayap pesawat akan terangkat oleh gaya ke atas. Pesawat terbang memanfaatkan hukum Bernoulli tepat di bawah sayap. Terdapat laju aliran udara. Tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan di bawah pesawat, diakibatkan laju aliran di atas pesawat lebih besar, mengakibatkan terjadinya gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan pada atas pesawat dan pada bawah pesawat dikali dengan luas efektif pesawat. Dengan begitu, pesawat dapat terbang dengan baik. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan tersebut adalah fluida dinamis pada penerapannya dapat diterapkan pada fluida yang bergerak yang memiliki sifat-sifat fluida dan terdapat hukum Bernoulli. Sekian, hanya itu pengertian dari fluida dinamis dan contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.